silakan ketua kelas dipimpin doa. Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada kalanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak bertanya, adakah yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Ya, sudah makan? Sudah. Ya. Semoga dengan kalian sarapan bisa memberikan energi untuk kita belajar pada pagi hari ini. Ya, siap untuk belajar? Siap. Ya. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Karena ini sudah ketentuan untuk membentuk karakter nasionalisme dari peserta didik. Ya, silakan, Amel. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, ya sebelum Bapak mulai, Bapak ingin bertanya materi minggu yang kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Siapa? Ya. Peran ulama yang menyebar Islam di Indonesia. Iya, benar sekali. Siapa saja ulama yang menyebarkan di Islam di Indonesia? Wali Songo, Pak. Wali Songo, ya benar sekali ya. Tepuk tangan. Ya. Bapak harap yang lain juga masih mengingat ya materi kita pada minggu yang lalu. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang pergaulan bebas dan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, ini materi yang sangat urgent ya, terutama untuk para remaja seperti kalian ini ya. Kemudian nanti Bapak akan fokus ke tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, serta peserta didik mampu membiasakan masuk ke materi. Bapak memberikan sebuah breaking news lah ya. Ini diambil dari potongan berita online ya, silakan lihat. Pertama ya Bapak ngambil berita dari Regional Kompas ya. Ini berita masih baru di bulan Agustus kemarin. Kepala BPKKBN menyebutkan bahwa fenomena seks bebas di kalangan remaja berakibat maraknya pernikahan dini. Yang bisa menyebabkan pernikahan dini, kalian tahu? Apa? Karena dari berita tersebut mengutip informasi bahwa fenomena seks bebas itu bisa mengakibatkan maraknya pernikahan dini. Kira-kira ada tahu nggak kenapa pernikahan dini itu disebabkan dari pergaulan bebas? Saya, Pak. Ya. Karena terjadinya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah itu adalah dimulai dari seperti itu. Mulai dari pacaran gitu ya, kemudian melakukan Hubungan suami istri. Iya, ya itu udah paling ini ya. Tindakan yang paling puncaknya seperti itu ya. Tapi awal dari melakukan zinanya dimulai dari pacaran. Karena kita tahu bahwa zina itu bukan hanya zina yang melakukan hubungan suami istri, tapi juga zina yang dimulai dari zina mata, zina telinga, zina hati. Kemudian Bapak akan memberikan juga sebuah video, silakan diamati.
Baik anak ya, berikutnya Bapak akan menampilkan sebuah video potongan ceramah dari seorang ustaz. Nah, silakan di Bismillahirrahmanirrahim. Juga dalam bab zina ini teman-teman perlu kita titik beratkan. Tentu kalau masa lalu terjadi sudah kita taubat kepada Allah SWT. Kita bicara ke depan. Nah, ke depan ini teman-teman tutup pintu zina. Tidak usah. Nikah. Kenapa harus zina? Gitu ya. Harusnya menikah. Jangan berzina. Syaitan rajim wala taqrabu zina. Jangan dekatin zina ini. Jangan mulai WA, jangan mulai kirim foto, jangan mulai ngobrol, jangan macam-macam. Tutuplah pintunya. Allah bilang jangan dekati. Apa sebabnya? Allah jelaskan. Innahu kana fahishatan wa sa'a innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah fahisha. Fahisha itu perbuatan keji. Makna keji memalukan. Kalau kau ketahuan pasti kau malu. ya, baik anaknya dari potongan video ceramah Ustadz Khalid tersebut, ada ingin memberikan tanggapan tentang dampak buruk dari berzina? Saya Pak. Ya, silakan. Hamil di luar nikah, menanggung malu, dan Ya seperti itu ya. Oke. Terima kasih sudah menjawab ya. Ya. Nggak apa-apa. baik anak-anak ya, untuk pagi hari ini sebelum Bapak membentuk grup diskusi, Bapak ingin memberikan angket kepada kalian. Ya. Angket ini tujuannya untuk memetakan gaya belajar kalian. Ya. Jadi gaya belajar itu ada 3, ada yang tipenya audio, dia sukanya mendengarkan. Kemudian tipe belajar yang kedua itu adalah dia suka visual. Visual itu artinya dia membaca teks. Ya, dia akan lebih cepat memahami pelajaran itu kalau dengan membaca. Nah, jadi yang pertama tuh dia lebih cepat memahami itu karena mendengar, yang kedua itu adalah membaca, dan yang ketiga ini adalah dengan mempraktekkan atau kinestetik. Nah, oleh itu silakan dibuka HP-nya, dibuka Google Classroom-nya. Bapak sudah mengirimkan angket. Ya. Oke ya. Baik, ya anak-anak tadi sudah mengisi angket, sudah bawa petakan sesuai grup diskusi ya. Jadi di sini adalah tipe audio, yang di sini adalah visual, yang di belakang adalah kinestetik ya. Jadi dia belajarnya dengan mempraktekkan. Oke. Sekarang Bapak bagikan lagi ya LKPD untuk arahan kalian ya. Ya. Zina gairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh lelaki atau perempuan yang belum pernah menikah. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang masih atau pernah terikat pernikahan dengan orang lain, atau perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang janda dan seorang duda. Perumpamaan orang yang mendekati perbuatan zina itu serupa dengan orang yang berdiri di pinggir jurang. Ia akan mudah terjerumus ke dalam jurang perzinaan jika tidak segera menjauhinya. Kami dari kelompok audio akan menampilkan hasil karya kami. Gairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh lelaki atau perempuan yang belum pernah menikah. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang masih atau pernah terikat pernikahan dengan orang lain, atau perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang janda dan seorang duda. Perumpamaan orang yang mendekati perbuatan zina itu serupa dengan orang yang berdiri di pinggir jurang.
Ia akan mudah terjerumus ke dalam jurang perzinaan jika tidak segera menjauhinya. Baiklah, kami dari kelompok visual ingin menampilkan hasil poster kami yang bertema menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pengertian zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai tuntutan agama Islam. Hukum perbuatan zina. Nah, di sini hukum perbuatan zina dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum untuk perbuatan zina muhsan dan hukum untuk perbuatan zina ghairu muhsan. Sini ada dampaknya, terus ada cara menghindari perbuatan zina. Nah, cara menghindari perbuatan zina di sini menjaga pergaulan bebas yang sehat dan beretika, menutup dan menjaga aurat, selektif dalam memilih teman bergaul. Nah, di sini ada dampak dari perbuatan zina, yaitu menghilangkan kewajiban mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kefakiran, dan terakhir ada mendapat siksa yang pedih. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ya, kita sudah memasuki di akhir pembelajaran. Oke. Baik anak-anak ya, kita sudah memasuki di akhir pembelajaran. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya, apakah ada materi yang belum jelas? Ya, silakan Anggun. Apa hukum pacaran? Apakah pacaran diperbolehkan? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Apa hukumnya pacaran dan apakah pacaran dibolehkan? Ya, kalian tadi sudah Bapak jelaskan kan ayat tentang zina, yaitu la taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'as sabila. Jangan dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah jalan yang buruk. Nah, jalan yang buruk. Jadi dekati aja tidak boleh, apalagi melakukan. Jadi pacaran itu adalah salah satu cara mendekati zina. Nah, kenapa pacaran mendekati zina? Karena berpegangan. Berpegangan. Nah, apalagi? Iya. Seperti itu ya. Nah, nanti dimulai dari chat kan? Dari chat nggak puas chat, kemudian bertemu, nggak puas bertemu, kemudian coba untuk pegang tangan kan. Nah, nanti puncaknya terjadi zina yang besar seperti itu ya. Nah, jadi untuk anak-anak ya, jangan coba-coba untuk mendekati zina. Oke. Karena dimulai dari mendekati, rasa penasaran yang tinggi, ingin melakukan yang lebih. Gitu ya. Oke. Sekarang Bapak ingin bertanya untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah pergaulan bebas. Salah satunya adalah zina, di mana zina memiliki dampak yang negatif yang amat besar bagi kita. Contohnya adalah pergaulan bebas. Contohnya berjudi, minum-minuman, zina. Ya, benar sekali ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi pergaulan bebas itu bukan hanya zina ya. Karena zina itu bagian, tapi kenakalan remaja, minuman keras, merokok, melakukan kegiatan kriminal karena terpengaruh oleh teman-teman, itu juga termasuk dari pergaulan bebas. Nah, jadi Bapak harapkan kalian sebagai generasi penerus bangsa ya harus bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghindari dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu pergaulan yang tidak punya batas. Nah, jadi kalian jadilah generasi-generasi yang robbani, ya, generasi-generasi muslimah, muslim yang bisa menjaga diri dari zina dan pergaulan bebas. Ya. Baik anak-anak ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, mari kita sama-sama baca. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak, terima kasih atas
perhatiannya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Minggu depan materi kita tentang zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.